Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lestari Aslina Manulang dengan NIM 240304052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik Uninformed Search. Contoh yang saya ambil dari BVS atau Broad First Search dengan studi kasus mencari teman di media sosial. Eh, Tujuan dari kode program ini yaitu mencari jalur koneksi pertemanan terpendek antara dua orang dalam jaringan media sosial menggunakan metode BVS atau Broad First Search. Baik, kita masuk ke penjelasan kode program yang saya buat. Pada bagian ini merupakan mengimpor DQ dari library collection. DQ digunakan sebagai struktur data antrian karena BVS bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu yang masuk dulu akan diproses terlebih dahulu. Ini merupakan representasi graf untuk merepresentasikan jaringan pertemanan. Setiap nama adalah node dan list di sebelahnya adalah teman-temannya. Contoh, Andi berteman dengan Budi dan Citra. Kita masuk ke pendefinisian fungsi. Di sini ada sebuah fungsi bernama BVS sosial dan memiliki tiga parameter utama yaitu graph, start, dan goal. Graph di sini mendefinisikan jaringan sosial start orang awal dan goal di sini adalah orang yang ingin dicari. Eh, Kita masuk ke inisialisasi frontier. Frontier, frontier adalah antrian yang menyimpan jalur yang akan diperiksa. Isi awalnya adalah list yang berisi start, yaitu Andi. Saya menyimpan dalam bentuk FAT agar bisa langsung mengetahui jalur lengkap ketika goal ditemukan. Kita masuk ke inisialisasi export search. Export digunakan untuk menyimpan orang yang sudah diperiksa agar tidak diperiksa ulang. Karena ini adalah graph search, kita harus mencegah perulangan. Eh, Perulangan pada BVS. While frontier, selama frontier masih ada isi, maka pencarian akan terus berjalan. Kita mengambil part dari depan antrian, part sama dengan frontier eh, sebagai posisi part dari depan antrian, kemudian mengambil node terakhir dari part sebagai posisi saat ini current sama dengan part minus satu, min satu. Kita mencek apakah sudah dikunjungi. If current in export continue, jika orang tersebut sudah diperiksa sebelumnya, maka dilewati agar tidak ada looping. Hmm, Pada kode bagian ini export add, tandai bahwa orang ini sudah diperiksa. If current sama dengan goal, jika orang yang sedang diperiksa adalah tujuan, maka pencarian berhenti dan mengembalikan jalur. Hmm, Lalu masuk ke expand node. Hmm, yang ini, for friend in graph, saya mengambil semua orang, saya mengambil semua teman dari orang tersebut, lalu menambahkan ke frontier. Saya menambahkan teman tersebut ke frontier dengan membuat jalur baru. Dan ini merupakan program main untuk menjalankan uh, kode yang telah kita buat. Uh, dan ini merupakan output dari program di mana Andi terhubung dengan Rina melalui Budi dan Eka, dan ini adalah jalur dengan jumlah koneksi paling sedikit. Lalu kita masuk ke penjelasan kode yang kedua, yaitu uh, depth first search dengan studi kasus mencari jalan keluar labirin. Uh, Tujuan kode program yang saya buat yaitu mencari jalur dari titik awal atau start menuju jalan keluar atau exit dalam sebuah labirin menggunakan algoritma DVS atau Depth First Search. Kita masuk ke penjelasan kode program di mana mesh graph. Di bagian ini saya membuat representasi labirin dalam bentuk graf. Setiap ruangan adalah node dan list di sebelahnya adalah ruangan yang ingin dituju. Node dan ruangan yang ingin dituju. Dari ruangan A,
kita bisa menuju ke B atau ke C. Kita masuk ke pendefinisian fungsi. Di sini ada sebuah fungsi bernama DVS mesh dengan tiga parameter utama yaitu graph, start, dan goal. Graph di sini mendefinisikan struktur labirin, start di sini titik awal, goal di sini tujuan atau exit. Kita masuk ke inisialisasi stack di frontier. Frontier digunakan sebagai stack berbeda dengan DVS. Di DVS kita menggunakan prinsip LIFO, yaitu yang terakhir masuk akan diproses lebih dulu. Lalu masuk ke inisialisasi export. Export digunakan untuk menyimpan ruangan yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. While frontier ini merupakan perulangan DVS. Selama masih ada jalur dalam stack, maka pencarian akan terus berjalan. Nah, kita mengambil jalur terakhir dari stack, kemudian mengambil node terakhir dari path sebagai posisi saat ini. If current in export continue, jika ruangan sudah dikunjungi sebelumnya, maka dilewati. Hmm, Explore at artinya menandai bahwa ruangan ini sudah dikunjungi. Goal test goal testnya yaitu if current sama dengan goal, jika ruangan saat ini adalah exit, maka pencarian selesai dan jalur dikembalikan. For next room in graph, ambil semua ruangan yang bisa dituju dari posisi sekarang. Tambahkan ke stack. Saya membuat jalur baru dan menambahkannya ke stack. Dan ini merupakan programnya yang akan yang akan mengeksekusi program yang telah saya buat sehingga menghasilkan output dari kode program. Bagian ini menunjukkan proses algoritma DVS saat menjelajahi labirin. DPS bekerja dengan cara menelusuri satu jalur sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum mencoba jalur lain. Program mulai dari start, eh, menuju A, lalu memilih salah satu jalur yaitu C, dan dari C menuju ke E. Di E tidak ada jalan lain sehingga terjadi jalan buntu. Program kemudian mundur ke titik sebelumnya dan mencoba jalur lain yaitu B. Dari B menuju D dan akhirnya menemukan eh, goal yaitu exit. Proses mundur ketika menemui jalan buntu ini disebut backtracking. Eh, jadi ini merupakan hasil dari eh, pencarian melalui DVS. Artinya, untuk keluar dari labirin, kita harus melewati eh, ruangan A, B, D secara berurutan. Demikian penjelasan eh, tugas praktikum eh, yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Shalom.